Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fariha Siti Azahra dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Saya akan mengerjakan tugas PPTI nomor 3, yakni membuat website login yang berisikan password dan email. Langkah yang pertama, kita membuka terlebih dahulu aplikasi Visual Studio Code. Nah, setelah itu, kita membuat halaman baru, yakni dengan memilih atau mengklik ini, menu Explorer, kemudian kita klik new file ini. Selanjutnya kita akan mengisi judul dari file tersebut. Misalnya nama filenya sih ini. Jadi kita misalnya isi tugas nomor 3 seperti itu. Nah, ini ya. Jika tampilannya sudah seperti ini, maka halamannya sudah terbuat. Langkah selanjutnya, kita langsung memasukkan struktur umum dari HTML, yakni kurung siku buka, kemudian tulis tagnya yakni HTML. Karena kita menggunakan aplikasi yang namanya HTML ini atau Hypertext Markup Language ini. Jadi untuk visualnya itu menggunakan HTML, tapi aplikasinya menggunakan Visual Studio Code. Selanjutnya, setelah HTML ini sudah ada di dalam layer tersebut, selanjutnya kita menambahkan tag yaitu tag head. Nah, tag head ini fungsinya sebagai kepala dari sebuah program yang akan kita jalankan. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya itu kita memasukkan title. Nah, title ini akan tampil pada judul yang ada pada website kita. Misalnya, jangan lupa untuk ditutup ya. Misalnya tugas, dan misalnya apa nih? Masuk atau masuk nomor 3. Nah, selanjutnya ditutup menggunakan tag penutup, yakni tag penutup itu menggunakan tanda garis miring seperti ini, title. Karena kita tadi bukannya title, jadi tutupnya juga harus title. Langkah selanjutnya, kita akan menutup menggunakan tutup tag head ini. Karena headnya sudah dibuka, kita akan tutup menggunakan tag head juga. Langkah selanjutnya, nah misalnya seperti ini, sudah semua. Bentar. Nah, jika struktur kodenya sudah selesai semua seperti ini, kita masukkan struktur body. Body ini untuk menjalankan programnya. Jadi semua yang ada pada program nanti akan pada body ini. Tapi sebelum itu kita akan coba untuk menyimpan terlebih dahulu, yakni dengan mengklik file. Ini mungkin, oh ya, ini file. Kemudian pilih save as. Nah, di sini tipenya itu kita pilih HTML. Kemudian pilih pada folder yang ada, yang mau kalian pilih gitu. Kemudian ini di save saja. Dan kita akan coba buka. Di sini tadi. Tugas nomor 3 ya. Kita akan coba buka. Ini tampilnya di sini. Jadi kita tadi memasukkan judulnya yakni masuk nomor 3. Jadi tampilnya di sini seperti itu. Jadi title itu untuk menampilkan pada judul di website kita. Selanjutnya Selanjutnya itu, pada tag body ini, kita akan menampilkan nih background di website kita ini. Misalnya kita tidak mau terlalu polos banget, jadi kita tambahkan background. Yakni pada body ini, dengan cara kita hapus terlebih dahulu tagnya, karena akan kita masukkan isinya pada body ini. Jadi jangan ditutup terlebih dahulu. Kita masukkan, yakni body background. Kemudian kita cari terlebih dahulu background yang akan kita gunakan. Tapi jika kita menyimpan pada file, itu kita harus menyimpannya pada folder yang sama dengan HTML-HTML kita. Ini sudah saya simpan ya pada misalnya saya cari terlebih dahulu background. Gini. Saya akan menyimpan background yang ini. Kita klik save as, kemudian pilih dokumen tempat penyimpanan kita menyimpan berbagai macam HTML kita. Nah, di sini kita masukkan file name-nya yang mudah saja, misalnya background 3 gitu. Background 3. Kemudian klik save. Nah, setelah itu kita buka lagi HTML kita. Kita masukkan lagi yang telah kita buat file backgroundnya tadi. Kita tadi menamakannya itu background 3. Nah, akan otomatis tampil di sini. Nah, setelah itu, setelah memasukkan nama background ini, kita akan menggunakan stylenya itu sebagai background gitu. Jadi, perintah ini akan membaca, oh, sebagai background, seperti itu. Ketik background. Kemudian, setelah itu, strip size. Jadi akan mengukur sendiri itu size-nya pada halaman website tersebut. Nah, setelah size, itu kita masukkan titik 2 itu sebagai cover. Jadi ini sebagai cover background seperti itu. Titik koma, kemudian tanda petik 2. Setelah itu masukkan penutupnya, penutup dari si background ini. Nah, kemudian penutup lagi untuk body. Ini jangan lupa untuk mengontrol S, Ctrl S setelah semuanya ini, baru kita refresh.
Nah, akan tampil pada background website kita sendiri. Langkah selanjutnya, saya akan membuat sebuah box untuk memasukkan email gitu. Jadi, yakni dengan menggunakan label. Jadi label ini fungsinya untuk memberi suatu label pada website kita ini itu biar bisa diisi seperti itu. Misalnya email. Nah, kemudian setelah email ini kita titik dua kan. Kemudian nah sudah seperti ini. Jadi nanti akan tampil label email di sini. Coba ya. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, misalkan saya tidak mau di sini. Jadi agak sedikit ke tengah mungkin ke sini. Jadi ini kita tinggal BR-kan saja berarti. Saya mau agak panjang enterannya, jadi dibuatnya 3 kali seperti ini saja mungkin. Tambah lagi mungkin. Nah, seperti ini. Kemudian, oh gini ya. Ini agak ke bawah seperti ini dianya. Nah, setelah itu misalnya saya di atas, tinggal ini ya. Nah, kemudian untuk supaya ada, oh iya, oh sebentar sebentar. Nah, setelah itu kita masukkan email ini supaya bisa di-input biar supaya ada kotak seperti itu kayak di login-login pada umumnya. Jadi kita pilih enter di bawah label ini, input untuk menginput suatu emailnya. Setelah itu input ID sama dengan email. Nah, yang ini. Setelah itu tipenya yaitu email dalam bentuk email. Jadi misalnya ketika kita menggunakan tipe email ini, otomatis ketika kita akan mengisi di sini harus menggunakan @gmail.com. Jadi ketika memasukkannya tidak menggunakan gmail.com itu otomatis tidak bisa melanjutkan ke halaman berikutnya karena tipe yang kita gunakan itu email. Seperti itu. Langkah selanjutnya kita memasukkan nama. Name sama dengan email tetap. Kemudian untuk supaya wajib diisi kita menggunakan required. Nah, supaya diisinya wajib. Coba kita lihat di sini. Nah, jadinya menggunakan box seperti ini supaya bisa diisi. Seperti itu. Langkah yang selanjutnya itu kita membuat password. Setelah email itu kita membuat password. Tapi kita harus saya maunya itu agak sedikit ke bawah mungkin. Jadi agak di BR, agak enter sedikit. Nah, kemudian lanjut ke seperti ini tadi, label. Kemudian tapi ininya diganti sama password. Tinggal di copy saja. Nah, seperti ini. Setelah itu, sama sih. Input ID-nya juga di copy paste. Tapi input ID-nya ini diganti password. Beda sama dengan. Nah, tipenya password ya. Jadi ada tanda seperti titik-titik bulat. Karena password itu kan bersifat rahasia. Jadi tipenya itu password. Name-nya juga password. Wajib diisi. Jadi kita menggunakan required juga. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya sudah selesai, tapi agak kita masukkan juga terlebih dahulu. Nah, ini kan email sama password, ini kan mau kita melanjutkan kepada halaman yang berikutnya. Nah, supaya bisa masuk atau melanjutkan ke halaman berikutnya, itu kita menggunakan form action. Form action itu jadi digunakan untuk kita melanjutkan pada halaman yang satu ke halaman yang berikutnya. Jadi ketika memasukkan email dan password itu akan melanjutkan ke halaman berikutnya. Seperti itu. Jadi ini di atas sini itu namanya form action. Form action. Oh iya. Berarti kita harus membuat terlebih dahulu website satu lagi supaya bisa masuk seperti itu. Misal saya buat ini masuk 3 gitu. Nah, masuk 3 ya. Berarti ini kita juga masukkan di form action-nya itu masuk 3. Oh, belum disimpan ya. Berarti kita harus menyimpan terlebih dahulu. Menyimpannya seperti tadi, yakni kita harus menyimpan dalam tipe HTML dan taruh di file yang telah ada. Nah, setelah itu baru kita bisa memasukkan. Ini ya, masuk 3. Otomatis nanti akan masuk ke halaman selanjutnya yang telah kita buat itu. Jangan lupa untuk menutup menggunakan tanda kurung siku. Misalnya nih ya. Oh iya, belum kita buat tombol masuk bentar. Nah, selanjutnya kita akan membuat tombol login di bawah password ini supaya bisa masuk ke halaman berikutnya, yakni dengan cara kita membuat inputan kurung siku dulu, kemudian button ini ya tombol tadi supaya bisa diklik, button ID. Setelah itu, masukkan login. Nah, tipenya, kita masukkan juga tipenya, yaitu login. Setelah itu,
Name-nya juga kita masukkan, itu login juga. Nah, di sini tutup kurung siku seperti ini, kemudian masukkan juga login untuk memerintahkan bahwa itu perintah login. Nah, setelah itu di sini kita tutup, oh sudah ya, ini ya berarti. Dan kita klik Ctrl S, kita lihat di sini. Berarti kita harus menambahkan BR-BR ini supaya bisa di bawah password. Karena jika tidak, mungkin dia ketutup di sini. Jadi BR ini sangat diperlukan. Nah, jadi ya seperti ini saja sih gambarannya untuk membuat login email dan password. Misal kita akan langsung klik login. Dia tidak bisa karena perintahnya kita disuruh mengisi email dan password dengan required ini. Artinya kita mengisi email dan password ini dengan wajib. Misal, misal nih harus ada include klik add ini harus ada pakai add karena ya pakai tadi tipenya email itu kan tipenya at gmail.com jadi menggunakan tipe itu seperti itu makanya dia langsung bisa membaca perintah yang dimasukin passwordnya itu terserah untuk melihatnya misalnya. Nah, jadi loginnya ke sini seperti itu. Ini sangat sepi mungkin ya. Jadi akan saya tambahkan sedikit ornamen sedikit lah mungkin. Jadi mungkin di sini kayaknya mau ditambahin ada tulisan welcome. Jadi gak terlalu polos banget. Menggunakan font style. Untuk font style ini ya digunakan untuk memasukkan tulisan supaya ada style yaitu color, kemudian ada size-nya, kemudian dan lain-lain. Nah, ini color, kemudian apa misalnya? White. Ini misalnya ya, Alish blue. Kemudian titik dua font font size ini untuk digunakan supaya fontnya itu ada huruf besar kecilnya, ada size-nya lah intinya. Kemudian di sini dua lagi 40 misalnya. 40 ini terserah ya opsional. Maksudnya bisa disesuaikan dengan individu sendiri. Kemudian saya gunakan biar di tengah menggunakan P align. Setelah itu center. Di sini tulisannya itu saya pengennya welcome. Ini nah, tutup P, kemudian di sininya itu bukan font saja melainkan font style karena kita bukanya tadi menggunakan font style. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Nih, mungkin ini juga akan saya ubah ke tengah. Sebentar. Berarti ini di bawah font style ini kita center. Karena kan di bawahnya udah langsung ya ke email, password. Otomatis harusnya dari atas kita gunakan perintah center. Nah, jadinya dia berada di tengah tampilan website tersebut. Seperti itu. Jadi itu mungkin video dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan dalam membuat HTML ini, saya minta maaf. Dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.